Terima kasih udah masih bersama kami dalam program podcast Titi Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Mbak Jihan, ini udah segmen terakhir. Tadi kita udah ngobrol di segmen 1, 2, 3, itu semuanya tuh benar-benar menginspirasi. Apalagi emang kalau buat kita yang memang seneng mengajar, itu Saung Ilmu itu kayak apa ya, oase banget nih gitu. Oh, ini ada lagi nih satu komunitas di mana kalian dengan sukarela dan penuh cinta mengajarkan ke anak-anak yang kalian sebelumnya nggak kenal, tapi sampai akhirnya mereka sangat jatuh cinta kepada kalian, bahkan sangat merindukan kalian gitu. Selama ini nggak bisa ngajar mereka dulu karena pandemi. Nah, Mbak Jihan sebagai ketua gitu mengemban tugas tanggung jawab yang luar biasa di tahun ini, tapi kebetulannya sekali gitu nih ada pandemi yang akhirnya bikin, yang aku yakin sebenarnya Mbak Jihan itu punya terobosan-terobosan nih, aku pengen kayak gini gitu, tapi belum bisa dilaksanakan gitu. Kalau boleh di sharing ke kami gitu, yang Mbak Jihan harusnya nih, aku harusnya udah bikin kayak gini loh Kak, tapi jadi belum kesampaian, itu apa aja sih Mbak Jihan? Selain tadi yang belum dikukuhkan itu, ada lagi nggak? Ya sebenarnya pengennya sih kurikulumnya itu lebih diperjelas lagi. Jadi ketika nanti mulai pembelajaran lagi, kita udah bisa semakin lebih bahasanya tuh lebih kokoh lagi gitu. Apa aja sih yang mau dicapai dari pembelajaran kita nanti di Saung Ilmu itu sendiri? Apa aja sih goals yang harus anak-anak tuh bisa gitu. Jadi nggak cuman belajar biasa aja gitu. Apalagi ya, saya pribadi sebenarnya pengen yang paling utama sih komunikasi daripada para relawan itu tetap terjalin. Nggak cuman sekarang tahun ini dia ngajar jadi relawan, terus ketika tahun depan mereka udah pada sibuk, komunikasinya putus, itu saya nggak mau. Jadi gimana caranya komunikasi tetap bisa diusahain sampai sekarang kayak gitu. Terus apalagi ya, semoga kedepannya kalau dibilang pengganti sedih juga sih ya, penerus daripada teman-teman relawan Saung Ilmu nanti ke depannya, mereka juga orang-orang yang punya semangat tinggi buat mengabdi pada masyarakat. Terus juga bukan cuman sekedar aja gitu, Saung Ilmu bukan cuman dijadikan sampingan lah ya, tapi juga prioritas mereka. Kayak gitu sih Kak. Pokoknya gimana caranya Saung Ilmu tuh nggak cuma ada di tahun 2018, 2020 gitu, tapi kalau bisa sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya akan datang. Amin. Iya dong gitu, jadi nanti generasi penerus kalian tuh makin banyak, nanti kamu sekarang bisa bertemu dengan penerus kamu di 20 tahun yang akan datang gitu, itu kan luar biasa. Amin ya, semoga bisa sampai sebegitunya gitu, dan semoga tetap solid juga gitu kalian gitu. Jadi gimana, dan semakin banyak juga anak-anak yang bisa kalian ajarkan gitu, karena gimana pun juga ya bener gitu, sesuai dengan tadi yang aku masih inget banget caption kamu soalnya di media sosial gitu, bahagia itu kita yang buat gitu, kalian membuat bahagia nggak cuma buat diri kalian, tapi juga kalian bisa membuat bahagia mereka yang tadinya mereka ilmunya sedikit jadi bisa bertambah karena kalian. Nah, udah ada ini belum sih bidikan desa binaan yang emang sebenarnya udah kalian rencanain, nanti kita ke daerah situ yuk, kayak itu ini banget gitu, udah ada belum sih sebenarnya? Kalau dari saya pribadi sebenarnya ada Kak, tapi saya belum sempat komunikasiin ke teman-teman yang lain gitu, karena kebetulan memang waktu itu lagi jalan-jalan aja, terus ngelihat daerah di daerah Pasar Senen sih. Oke. Di pinggiran rel kereta api. Iya, kebetulan saya lihat di sana memang sepertinya cocok gitu untuk kita bangun desa binaan selanjutnya di sana. Doain aja Kak, semoga bisa terwujud. Iya, amin. Emang aku sangat mensupport hal-hal positif yang anak-anak muda lakukan gitu, karena kalau nggak kalian anak-anak muda nih siapa lagi coba penerus kita. Nah, ini desa binaan yang udah ada di Kampung Matahari ini,
ada nggak sih kalau misalnya saat aku nggak tahu ya gitu, kalau ketika kalian Bu RT gitu misalnya bilang, Mbak, eh, ini kan desa binaan itu kalian hanya di lingkup satu RT aja atau ada beberapa RT sih gabungan atau gimana sih? Sebenarnya itu hanya di satu RT aja karena Ah, uh, ya gimana ya? Kalau kita obrolin lagi jauh ke belakang, sebenarnya mm, yang sangat aktif dan proaktif dan sangat mendukung itu kebetulan masih di lingkup Pak RT di Kampung Matahari gitu. Jadi mungkin oh. mau nggak mau komunikasinya mungkin nanti harus dibuka lagi dengan RT-RT yang lain seperti itu. Oke, jadi aku tadi berpikir mungkin siapa tahu gitu tiba-tiba dari Pak RT bilang, Mbak ini di RT sebelah juga pengen diajar loh gitu. Ada nggak sih obrolan-obrolan kayak gitu? Sebenarnya dari Pak RT, kebetulan ini Pak RT 04 dan Heeh. beliau sebenarnya memang sangat apa ya, sangat senang banget gitu kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin gitu terus mengajar anak-anak yang seperti itu. Cuman kebetulan dari RT yang lain belum sih, Mbak Oke, gitu. karena mungkin belum kalian juga memang belum bisa mensosialisasikan juga ke tempat-tempat lain nih. Jadi mungkin emang lebih fokus di situ dulu gitu ya. Ya gitu. Memaksimalkan Mungkin kurang lebihnya seperti itu. memaksimalkan daerah Kampung Matahari dulu. Kalau misalnya mereka sudah maksimal, sudah luar biasa oke, baru kalian bisa bergerak ke tempat lainnya kayak gitu. Biar jadi role model dulu nih Kampung Mataharinya gitu. Nah, ini Bisa dibilang gitu. 20 anak-anak gitu, semuanya bersukacita kalian ajarin. Kalau dari kamu pribadi, momen yang paling nggak bisa kamu lupa sampai sekarang, itu apa? Kalau saya pribadi ya ketika saya ngajar ngaji tersebut gitu. Jadi misalnya hari ini saya ngajar terus anaknya itu sampai di titik kakak susah gitu. Misalnya yang tadi sesimpel yang tadi dibilang misalnya za. Jadi itu benar-benar pembelajaran sampai selesai selama 2 jam itu ya kurang lebih benar-benar hanya membenarkan cara bicaranya dia aja gitu. Tapi alhamdulillahnya ketika besok diulang dia udah bisa, itu benar-benar kebahagiaan tersendiri sih Kak buat kita. Jadi sebenarnya yang bahagia itu bukan mereka ya, tapi kamu, Ya, mereka bahagia, kalian lebih bahagia lagi gitu. bahagia lagi. Nah, ini kalau misalnya ada teman-teman kita yang pemirsa TV Muda gitu yang mau ikutan jadi relawan kan, kalau tadi kan aku cuma aku mau ya ikutan gitu, tapi kan kalau teman-teman pemirsa TV kan nggak bisa berhubungan langsung sama kamu, itu harus kemana sih, menghubungi kemana kalau misalnya mereka mau ikutan jadi relawan juga? Mungkin bisa langsung dari IG-nya Saung Ilmu Oke. atau mungkin bisa di kontak. Saya lupa deh di IG Saung Ilmu ada kontak saya nggak ya? Sebentar Kak. Pokoknya bisa cek langsung aja di Iya. IG-nya Saung Ilmu, bisa DM dulu di sana untuk tanya-tanya Oh lebih iya. lanjut, atau nanti kalau misalnya sudah ada di kontaknya di sana juga bisa langsung hubungi gitu. Pokoknya, tapi nanti enggak relawan tetap di tes screening dulu ya, biar sevisi Iya. sevisi misi Iya Kak. biar Betul. jangan sampai ya benar kata kamu gitu, jangan sampai mereka cuma pengen eksis di media sosial gitu, tapi gimana caranya emang niatnya tulus untuk membantu, untuk mengajar. Nah, tadi kan kamu bilang gitu kalau bisa melebarkan sayap ke dunia kesehatan gitu, nggak hanya pendidikan. Sejauh ini sudah ada hal yang kalian lakukan nggak sih untuk melebarkan sayap ke dunia kesehatan itu sendiri? Waktu itu sih sebelum pandemi kita sudah pernah Kak kegiatan kesehatan itu dan itu bertepatan pada saat ulang tahun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oh, oke. Ya, jadi kita tapi bukan di desa binaan di Saung Ilmu, itu Heeh, bukan. heeh. Ada desa binaan lagi di daerah Jakarta Timur juga, cuman dinaungi sama teman-teman komisariat UHAMKA FEB kebetulan. Jadi warga di sana yang anak-anaknya belum sempat disunat, jadi kita menyediakan sunat gratis untuk mereka. Sunat massal. Ya, sunat massal. Waktu itu berapa banyak berarti ininya? Saya lupa sih kurang lebihnya, tapi mungkin sampai 15-20 anak karena memang Okay. terkendala juga Kak. Sebenarnya kita targetnya 50, cuman memang terkendala. Ada orang tua yang takut kalau misalnya anaknya disunat gratis seperti itu, ada juga yang ya macam-macam lah.
Iya, tapi itu berarti salah satu kegiatan yang memang sudah dilakukan gitu dari Ya, segi kesehatan dan nantinya pasti akan dilakukan lagi untuk ke depannya gitu. Pokoknya ya. selesai pandemi ini emang banyak banget ya visi-visi kalian yang harus dikejar lagi nih. Amin, amin. Ya, semoga tahun 2020 selesai ya, biar nanti Oh, 2021 kalian bisa berkegiatan normal lagi. Nah, ini karena amin. aku udah ada di 1 menit terakhir. Mungkin anak-anak murid kalian nih, anak-anak murid kamu Jihan, lagi nonton nih kamu di TV-mu ini. Boleh dong kamu say hello sama mereka. Lepas kangen sama Malu. Gimana ya? Halo adik-adik. Kalau misalnya kalian nonton, semoga masih semangat belajarnya, masih tetap rindu sama kakak-kakaknya, masih tetap pengen belajar lagi, main bareng lagi. Nanti semoga pandeminya udah selesai, kita bisa ketemu lagi, kita bisa belajar bareng lagi, dan yang pasti kalian pasti udah nambah besar kan sekarang. Kayak gitu sih. Udah, Kak? Oke. Tuh pasti nanti adiknya jawab, udah kak, aku udah tambah besar. Tinggal ditunggu kakaknya aja kapan main ke Kampung Matahari. Semoga ya nanti kalian bisa secepatnya lagi main di Kampung Matahari, bisa ngajar mereka kembali karena mereka pasti juga kangen banget sama kalian. Jihan, makasih loh udah ngobrol panjang lebar sama kita. Terakhir Jihan punya ini gak sih? Apa ya? Kalau penyemangat, kata-kata penyemangat gitu, misalnya saung ilmu apa gitu. Ada gak sih tagline-nya? Waduh, nggak ada sih, Kak. Gak ada, oke. Oke. Pokoknya saung ilmu semangat terus gitu kali ya. Nah, Jian sekali lagi makasih udah ngobrol sama kita. Jangan bosen kalau misalnya ini kita via Zoom karena emang lagi PSBB. Nanti kapan-kapan kamu kita undang ke studio ya. Ajak salah satu. Aduh, amin. Iya, ajak salah satu murid kamu buat ngobrol bareng juga sama kita. Oke, Kak. Semoga bisa terlaksana. Amin. Amin ya robbal alamin. Untuk pemirsa TVmu juga terima kasih sudah menyaksikan kami berdua dan semoga obrolan kita hari ini juga bermanfaat nggak cuma bagi saya, juga bagi pemirsa TV yang ada di rumah. Dan tetap terus saksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah setiap hari Senin sampai Minggu di jam yang sama. Saya Reni Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihan, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.